Ganjar, ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang hukum menonton video porno. Jadi, ada satu video di mana video tersebut itu seorang tokoh yang mengatakan, apa salahnya saya menonton video porno? Namun saya membuat video ini bukan bermaksud untuk merendahkan ya, namun ini untuk sebagai nasihat bagi kaum muslimin, yaitu tentang dampak buruknya menonton video porno. Lalu kemudian dalam video tersebut itu seorang tokoh itu mengatakan apa salahnya saya menonton video porno, ya. Kemudian dia bilang karena saya sudah dewasa ya, dan itu pun sah-sah saja. Nah kurang lebih seperti itu katanya ya. Nah lalu bagaimana tentang Islam memandang hal ini, yaitu tentang terkait masalah menonton video porno, hukumnya bagaimana ya. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut. Mari kita simak videonya. Karena kalau saya nonton gambar porno, film porno, saya suka kok. Mungkin 1-2 ya situs-situs porno gitulah. Yang pernah lu nggak sengaja mencet itu kan ya? Saya pernah nggak sengaja mencet, terus kemudian saya nggak sengaja ngirim gitu. Pak Ganjar, ini kok Pak Ganjar apa nonton film porno? Kalau saya nonton film porno itu salah saya di mana? Nah, ini teman-teman ya. Jadi ya, beliau itu mengatakan bahwa kalau saya nonton video porno, emang salah saya itu di mana ya? Kalau Bapak ini seorang muslim, tentu sudah tahu ya, sudah tahu memang benda itu ya, itu adalah memang salah ya. Karena di dalam Islam itu kita tidak boleh melihat aurat yang bukan mahram ya. Selain istri kita tidak boleh melihat ya perempuan lain yang telanjang. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Ini lebih vulgar ya. Jadi kita tidak boleh melihat aurat orang lain ya. Apalagi ini adalah melihat film semacam ini. Dan ini memang tidak pantas ya teman-teman ya. Karena kita itu diwajibkan untuk menundukkan pandangan ya. Bukan untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu salahnya di situ ya. Nah, mari kita lanjutkan ya teman-teman. Coba, saya dewasa. Bener nggak sih? Kamu ngapain? Kamu kencing belum lurus aja kok ikut angkat tangan. Nggak salah saya di mana kalau saya nonton gambar porno, film porno. Saya suka kok. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang tersebut itu tidak merasa bersalah ketika melihat ya seperti video-video yang tidak pantas untuk dilihat. Jadi dengan dalih lawang saya suka ya gitu ya. Tapi kita sebagai kaum muslimin itu diwajibkan untuk menundukkan pandangan ya. Tidak boleh kita itu melihat aurat yang bukan mahram ya. Kalau kita melihat aurat istri kita itu boleh ya, tidak mengapa ya. Kalau kita melihat aurat selain istri kita ya, yaitu perempuan yang telanjang, itu memang diharamkan ya. Nah teman-teman, lalu bagaimana ya tentang Islam ini memandang hal ini, yaitu tentang terkait masalah hukum melihat video porno ya. Bagaimana tentang ajaran Islam ini menjelaskan mengenai tentang hukum melihat video porno. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan menampilkan penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah hukum melihat gambar ataupun video yang tidak pantas untuk dilihat ya. Nah teman-teman, kita langsung aja ya lihat penjelasan dari beliau, yaitu Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah ini. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Ya Ustadz, mengenai ini ketika seorang suami yang dulu mudanya itu suka pornografi. Jadi masa tuanya dia memang mengurangi, tapi jadi tidak bisa mengendalikan kalau melihat seseorang gitu. Jadi kalau melihat itu seperti halu dan tidak merasa bersalah. Jadi kalau diingatkan itu merasa tidak melakukan. Lalu malah dia yang lebih marah dan
Lebih yang marah. mengingatkan dibilang malah menuduh gitu. Allah Akbar. Nah, ini sudah berjalan sudah lebih dari 30 tahun ya Ustadz ya. Jadi Allah bagaimana Akbar ya. Jadi ibu-ibu ini bertanya kepada Ustadz Dr. Syafiq ya, tentang terkait masalah suaminya itu ya sudah kecanduan menonton video semacam itu ya. Allah Akbar. Kemudian diingatkan ya, tapi tidak merasa bersalah. Dan ini adalah suatu penyakit ya teman-teman. Kalau udah kecanduan memang seperti ini ya. Bahkan ibu ini mengatakan ya, suaminya itu sudah berlangsung selama 30 tahun ya, karena kecanduan menonton video porno. Allah Akbar, ya Allah ya. Sampai tua kan teman-teman ya. Maka dari itu ya, kita harus hati-hati tentang terkait masalah ini nih. Ini mengerikan sekali ya. Mari kita lanjutkan ya. Jadi bagaimana menurut Ustadz jalan keluarnya gitu? Nah, Dengan saran dengarkan seperti ini, kenapa membuat dia sadar itu bagaimana Nah, gitu? Karena Allah. dibawa ke psikiater nggak mau, rukyah nggak mau. Allah. Masya Allah, barakallahu fikum. Barakallah. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jal pernah menegur para sahabatnya. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba saatnya? Apa belum waktunya? Orang-orang beriman ini hatinya untuk tunduk mengingat Allah Azza wa Jalla. Wa ma nazala minal haq. Mengikuti kebenaran yang diturunkan. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabl fatala alaihimul amad faqassat qulubuhum. Tidak menjadi seperti orang-orang sebelum mereka, seperti ahlul kitab yang mereka menunda-nunda bertobat, menunda-nunda untuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla, akhirnya hatinya jadi keras. Dan kebanyakan mereka orang-orang fasik. Allah. Yang ditakutkan ada orang yang hatinya sudah keras. Allah Akbar, ya Allah. Ketika dia dulu suka dengan dosa-dosa tersebut, dan dosa ini memberikan nokta hitam di dalam jantung kita, terus nokta itu sampai mengeras. Sampai mengeras ya teman-teman ya. Lalu yang terjadi, mau nasihat seperti apapun, nggak masuk. Iya. Batu jantungnya dia itu. Allah. Terus apa yang harus dilakukan? Ya jantungnya ini gimana sekarang dikurangin tuh karat-karatnya, dibersihkan ya, supaya nanti ketika dikasih nasihat bisa menerima. Iya. Salah satunya bagaimana mengajak suami untuk banyak-banyak istighfar. Ajak dia. Tadi kalau bicara dia diingatkan, dia malah marah, udahlah, itu dibiarin dulu sekarang. Sekarang ngobatin jantungnya dulu. Nah, betul. Berbanyak istighfar, ajak suaminya, pamannya sholat duha. Setelah sholat duha baca, Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim 100 kali. Ajak suami untuk baca Quran sambil artinya. Ini proses semua melembutkan hati tadi. Ajak suami umpamanya untuk berangkat ziarah kubur, melihat orang-orang yang mati. Iya. Keluarga-keluarga yang sudah meninggalkan. Jadi semoga proses ini nanti akan berpengaruh kepada jantung dia. Sehingga ketika memberikan nasihat, semoga sudah bisa menerima. Betul. Soalnya memang Allah itu lebih tahu mana orang yang pantas mendapatkan hidayah. Hidayah. Kadang-kadang kita merasa fulan ini orang jahat dulu ya. Tapi kok bisa berubah gitu. Kita kan nggak tahu isi hati dia. Iya, betul. Apa yang terjadi dengan hati dia? Mungkin dia berusaha melembutkan hatinya. Nah sekarang bagaimana mengajak suami ini untuk melembutkan hatinya? Nggak perlu dikasih tahu ini untuk melembutkan hatimu, nggak. Ya dikasih tahu bagaimana kita mendekatkan diri kepada Allah ya. Pelan-pelan. Kalau ya. sudah siap nanti nasihat semoga bisa masuk kepada dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya. Jadi inilah penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah MA, yaitu tentang terkait masalah ya, walaupun sudah berumur ya, ataupun sudah menikah lama sampai 30 tahun ya lamanya ya, tapi tetap masih kecanduan dalam menonton video-video yang dilarang oleh ajaran kita, yaitu agama Islam. Karena kita itu diwajibkan ya, dalam agama Islam, kita itu diwajibkan untuk menundukkan pandangan. Apalagi ini ya, menonton video-video yang jelas-jelas menampakkan aurat ya. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT ya, ini adalah penjelasan dari Ustadz Dr. Syafiq Reza Basalamah ya. Jadi kita kalau yang sudah kecanduan dalam menonton video porno, maka perbanyaklah istighfar kepada Allah SWT ya. Jadi pelan-pelan untuk menasihati ya, kalau sudah
kecanduan menonton video porno ini ya. Jadi perintah untuk menundukkan pandangan ya itu ada dalilnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Al-Qur'an surat An-Nur ayat 30. Nah, teman-teman, jadi itulah dalil perintah tentang menundukkan pandangan ya. Kemudian Ibnu Katsir rahimahullah berkata ya, ini adalah perintah dari Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman untuk menjaga ataupun menahan pandangan mereka dari hal-hal yang diharamkan atas mereka. Maka janganlah memandang kecuali memandang kepada hal-hal yang diperbolehkan untuk dipandang. Dan tahanlah pandanganmu dari hal-hal yang diharamkan. Tafsir Ibnu Katsir, halaman 6, nomor 41. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menundukkan pandangan itu adalah merupakan dasar untuk menjaga kemaluan. Oleh karena itu ya, ayat di atas itu menunjukkan bahwa kita itu dilarang untuk melihat ataupun memandang pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perintah untuk menjaga kemaluan ya. Dalam riwayat lain, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, mata itu berzina, hati juga berzina. Zina mata adalah dengan melihat. Yang diharamkan ya, zina hati adalah dengan membayangkan atau pemicu syahwat yang terlarang. Sementara kemaluan membenarkan atau mendustakan semua itu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad nomor 8356, dinilai sahih oleh Syekh Syuaib Al-Arnaud. Ketika melihat ya, yaitu video-video yang dilarang dalam agama Islam seperti melihat video perempuan yang membuka aurat ya, apalagi itu video porno ya, maka dari itu ya teman-teman, ketika pandangan mata bisa membangkitkan nafsu birahi ya, maka dari pandangan mata itu pula bisa menjerumuskan kita ke dalam perbuatan zina ya, ataupun perbuatan seperti onani ataupun masturbasi ya. Oleh karena itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, aku tidaklah meninggalkan cobaan yang lebih membahayakan bagi laki-laki selain dari cobaan yaitu berupa wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 5096 dan Muslim nomor 9798. Nah, teman-teman, demikianlah ya, semoga ini dapat dipahami dan penjelasan dari Ustaz Dr. Syafiq juga semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.